Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Dalam budidaya tanaman sulur, seringkali buah atau daun terserang ulat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menangani hama ulat dalam budidaya tanaman pare. Sebelum kita ke langkah pengendalian, alangkah baiknya kita memahami mengenai hama ulat terlebih dahulu. Ulat sebenarnya merupakan larva dari tetasan telur ngengat dan kupu-kupu dari ordo Lepidoptera. Dalam kasus budidaya tanaman pare, hama ulat yang sering menyerang yaitu ulat geraya atau Spodoptera litura dan ulat ngengat timun atau Diapania indica. Kebanyakan ngengat ketika sudah dewasa akan melakukan perkawinan dan akan bertelur. Telur ngengat biasanya dalam jumlah puluhan atau bahkan ratusan. Telur ini selanjutnya akan menetas menjadi larva, dan larva inilah yang akan menjadi masalah dalam budidaya tanaman pare. Hama ulat pada tanaman pare bisa merusak buah dan daun tanaman pare. Serangan ulat apabila dibiarkan bisa menurunkan kualitas dan kuantitas panen serta menurunkan produktivitas buah karena daun tanaman yang dirusak. Selain itu, apabila serangan ulat dibiarkan akan menyebabkan ulat berkembang menjadi ngengat kembali dan akhirnya bisa bertelur serta memulai siklusnya kembali. Maka dari itu, penanganan hama ulat harus dilakukan dengan tepat agar serangan tidak semakin parah. Berikut ini mungkin beberapa cara pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengendalikan ulat pada tanaman pare. Yang pertama, rajin melakukan sanitasi lahan. Sanitasi lahan yang bisa dilakukan adalah dengan memetik buah yang terserang ulat serta menimbun atau membakarnya. Selain itu, untuk buah yang jatuh dan membusuk karena serangan ulat bisa dipungut kemudian juga bisa ikut dimusnahkan. Langkah ini diambil untuk memutus siklus hidup ulat agar tidak berkembang menjadi ngengat dewasa dan bertelur kembali. Selain itu, sanitasi lahan yang bisa dilakukan adalah membersihkan gulma di sekitar area pertanaman. Hal ini dikarenakan gulma juga bisa jadi tempat ulat untuk mencari makan. Yang kedua, bisa menggunakan predator semut rangrang. Semut rangrang atau Oeochopilasa maragdina merupakan salah satu predator yang bisa menekan serangan ulat pada tanaman pare. Semut rangrang akan aktif mencari telur dari ngengat serta larva ulat yang sudah menetas. Telur serta ulat akan dimakan dan sebagian akan dibawa ke sarang untuk memberi makan pada anak-anaknya. Selain menghindarkan dari serangan ulat, beberapa jurnal juga menyatakan tanaman pare akan lebih aman dari serangan lalat buah apabila diberi semut rangrang. Kelemahan dari teknik ini adalah mencari koloni semut rangrang yang cukup agak sulit. Apabila kesusahan, bisa mencoba mendatangi peternak semut rangrang untuk meminta satu toples koloni yang lengkap. Kelemahan lainnya dari teknik ini yaitu mungkin akan ada beberapa daun yang menggulung karena dibuat sarang, serta mungkin nantinya dalam proses panen dan perombakan lahan agak sedikit repot karena akan berurusan dengan semut rangrang. Yang ketiga, bisa melakukan pembungkusan buah dengan plastik atau fruit cover. Buah pare yang dibungkus akan aman dari peletakan telur ngengat dewasa yang sudah melakukan perkawinan, sehingga akan terhindar juga dari serangan ulat yang menyerang buah. Yang keempat, bisa memasang light trap. Sepasang ngengat dewasa yang sudah melakukan perkawinan bisa bertelur puluhan hingga ratusan. Membuat perangkap untuk mengurangi populasi ngengat dewasa merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menekan serangan ulat. Ngengat merupakan hama yang tertarik terhadap cahaya pada malam hari. Maka dari itu, penggunaan light trap bisa juga menekan serangan ulat. Hal ini dilakukan agar ngengat sebelum melakukan perkawinan dan bertelur, ngengat sudah mati pada light trap. Pembuatannya juga cukup mudah. Cukup menyediakan lampu dan wadah nampan yang diisi air dan sabun. Nantinya ngengat akan terbang mendekati lampu dan akan bisa tercelup pada wadah nampan yang telah diisi air dan sabun. Yang kelima, bisa dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami. Contoh beberapa bahan pestisida alami yang bisa menekan ulat gerayak adalah ekstrak daun mengkudu, daun bebandotan, daun kamboja, dan daun alamanda. Ekstrak ini bisa menurunkan nafsu makan dan mobilitas dari ulat gerayak. Untuk ulat ngengat bentimun atau Diapania indica, bisa melakukan penggunaan ekstrak biji tanaman bengkuang karena menunjukkan korelasi positif antara tingginya konsentrasi pekatan dengan tingkat mortalitas dari ulat ngengat bentimun. Yang terakhir, bisa menggunakan insektisida. Penggunaan insektisida bisa dilakukan secara tepat dan bijaksana apabila populasi ulat sudah melebihi ambang batas kendali. Insektisida seperti bahan aktif emamectin benzoat bisa mengendalikan serangan ulat. Selain itu, bahan aktif chlorfenapir juga ampuh dalam mengendalikan serangan ulat. Tetapi untuk penggunaannya, mohon sesuai dosis anjuran, karena kalau tidak, bisa ada resiko daun menjadi gosong. Kemudian, metomil juga merupakan bahan aktif yang terbilang cukup ampuh untuk menanggulangi hama khususnya ulat. Selain beberapa insektisida yang disebutkan tadi, dari golongan pyrethroid dan pyrethrin, seperti bahan aktif beta-silfutrin, deltametrin, dan sipermetrin, bisa mengendalikan serangan hama ulat. Pengaplikasian insektisida bisa dilakukan pada sore hari, karena ulat gaya
akan aktif pada malam hari. Selain itu, aplikasi insektisida dapat dicampur dengan larutan pembasah penembus dan perata untuk meningkatkan efikasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ulat merupakan salah satu hama yang bisa menurunkan produktivitas tanaman pare. Banyak ulat yang bisa menyerang tanaman pare, tetapi umumnya tanaman pare paling sering diserang oleh ulat gerayak atau Spodoptera litura dan ulat ngengat mentimun atau Dipania indica. Beberapa pengendalian yang bisa diterapkan adalah rajin sanitasi lahan dengan membersihkan buah yang terserang ulat serta membersihkan gulma pada area sekitar pertanaman. Menggunakan predator semut rangrang untuk mempredasi telur dan ulat, menggunakan fruit cover untuk melindungi buah pare, memasang light trap untuk menjebak imago dari ngengat Spodoptera litura dan Dipania indica, menggunakan pestisida nabati, dan alternatif pengendalian terakhir bisa menggunakan insektisida. Adapun beberapa referensi bahan aktif yang bisa digunakan seperti emamectin benzoat, chlorfenapir, metomil, dan beberapa insektisida dari golongan piretroid dan piretrin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.